sini kita bisa belajar integritas apa yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf memiliki integritas yang di dalamnya ada kejujuran. Melalui kehidupan Yusuf ini, kita belajar bahwa integritas dapat dipercaya, jujur, dan setia pada hal yang benar itu yang Tuhan mau. Kita menjadi orang yang bisa dipercaya jika perbuatan kita, jika perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita. Yusuf, dia bukan hanya teori tok. Yusuf, dia kerjakan, dia lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Yusuf tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhannya. Apakah hari-hari ini kita yang sudah dipercaya untuk misalnya menjadi seorang pengerja, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang profesional, apakah kita sudah lakukan semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita melakukannya? Nggak apa-apalah, kita melakukan hal yang jelek sedikit nggak apa-apa deh, korupsi dikit-dikit nggak apa-apa deh, atau melakukan ya kita dugem-dugem sedikit juga nggak apa-apa lah, atau nonton film porno juga nggak apa-apa kan nggak masalah. Atau juga nggak ada yang lihat, padahal dia hamba Tuhan, padahal dia seorang yang memiliki keluarga yang baik, tapi sikap hidupnya tidak sesuai. Dan dia juga menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak lakukan. Apakah Tuhan akan berkenan kepada hidup kita seperti itu? Tidak akan, saudara. Justru kita menjadi orang cuma pintar teori, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi seperti calo surgawi, ya, kita sampaikan bertobatlah sebab kerajaan surga telah datang. Tetapi kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Justru kita kadang-kadang melakukan pelanggaran terhadap 10 perintah Allah, misalnya mencuri, ya, berzina, mengucapkan saksi dusta, ya, kita menganggap remeh kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dulunya kita orang yang nggak benar, terus diselamatkan oleh Tuhan, kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Sehingga kita bukan menjadi orang yang baru di dalam Tuhan, justru kita menyalipkan kembali kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini kita belajar bahwa Yusuf adalah orang yang berintegritas. Integritas dalam kehidupan Yusuf itu berbicara mengenai kejujuran. Apakah hari-hari ini, di tahun 2021 ini, di tengah tekanan kita yang kita masih alami mungkin akibat pandemi ini, masih bisakah kita hidup jujur? Atau kita hidup setengah jujur aja deh, nggak apa-apalah, namanya juga kita lagi susah, kita buat aja deh acara, tapi kenyataannya acaranya tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan, misalnya kan, atau ada suatu proyek yang harusnya nilainya sekian, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam proposal. Atau gini, nggak apa-apa dah, bohong-bohong sedikit, atau juga dia nggak tahu, kan kita punya ada 10 macam, ya kita bohongin aja 1 macam atau 2 macam, kan yang 8 nggak kelihatan, misalnya gitu. Apakah hari-hari ini kita masih melakukan seperti itu? Kalau saudara masih melakukan seperti ini, bertobatlah saudara. Karena Tuhan tidak main-main sekarang hari-hari ini. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Apakah kita mau main-main dalam hidup ini? Justru Tuhan mau supaya apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan dan pikirkan harus selaras dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Orang yang berintegritas, orang yang terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, erat kepada Tuhan. Yusuf, dia tetap intim dengan Tuhan. Walaupun kita tahu kehidupan Yusuf, dia sempat menjadi budak, dia sempat dipenjara, dan Tuhan percayakan akhirnya hidupnya menjadi berkat buat bangsa Mesir. Dia diangkat menjadi orang kedua setelah Firaun. Saudara bisa bayangkan seperti ini? Saya aja nggak bisa bayangkan. Karena kenapa? Caranya Tuhan itu luar biasa. Bisa seorang narapidana menjadi Perdana Menteri. Justru banyak sekarang orang Perdana Menteri atau Presiden jadi narapidana. Bahkan pejabat jadi narapidana. Ini justru narapidana jadi pejabat yang memiliki roh takut akan Tuhan. Yang memiliki excellent spirit of God.
Tuhan mau kita hari-hari ini miliki roh yang luar biasa dalam Tuhan.